Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa terus mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari jalan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu masih semangat nggih? Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Jangan kalah dengan semangatnya teman-teman kita waktu karnaval ya. Iya. Maka kita ngaji, kita ibadah juga semangat. Pada malam hari ini materi yang akan kita bahas adalah amalan ringan pembuka pintu surga. Apa saja amalan-amalan itu? Yang pertama, berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam mizan atau timbangan amal, dan dicintai Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini zikir yang sangat ringan, sangat pendek, tapi dalam pandangan Allah kalimat ini memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Maka dalam banyak kesempatan yang kita miliki, maka mari diupayakan bisa kita laksanakan dengan zikir. Jadi dimanfaatkan. Kita kan pernah mendengar ya, atau membaca di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Pendek kata, orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah itu terus berzikir. Paling tidak ada zikir yang ringan yang disampaikan oleh Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
dalam kondisi apapun. Ada satu aktivitas, satu tempat yang kita lupa untuk berzikir. Di mana itu? Di atas kendaraan. Saya sering mengingatkan itu. Maka sambil kita nyetir sepeda motor, sambil kita naik mobil atau naik kendaraan apapun, ini bisa dimanfaatkan zikir kepada Allah. Kalau dari Jalan Demak sampai Jalan Kedurus 40 menit umpamanya, kalau kita gunakan zikir, sudah berapa banyak kalimat zikir yang kita ucapkan. Sementara itu banyak dilalaikan oleh umat Islam. Betul nggih? Nah iya, apalagi kita nyantai naik mobil, ini kesempatan luar biasa. Kita banyak zikir kepada Allah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang manusia mengamalkan satu amalan yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah, melainkan zikir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan, dan Al-Alamah Ibnu bin Bas menjadikannya hujah dalam kitab Tuhfa Al-Akhyar. Jadi zikir ini adalah amalan yang mudah dilakukan tanpa batas waktu dan tempat. Contoh, Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat akhirnya membaca la ilaha illallah masuk surga, Rasulullah menjamin. Maka Rasulullah berpesan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau mati dengan zikir la ilaha illallah. Maka ketika siapapun yang kalimat akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, bukan dengan kalimat yang lain. Pelan-pelan dibisiki, disuruh zikir la ilaha illallah, maka ketika ucapan itu langsung dia meninggal dunia, Rasulullah menjamin masuk surga. Bukan kalimat yang lain, bukan dibacakan Yasin kakean, ya, cukup la ilaha illallah. Jadi zikir ini mari menjadi bagian aktivitas kita dimanapun, kapanpun. Tidak ada batas waktu dan ruang. Yang kedua, ya, amalan ringan pembuka pintu surga adalah meridhai Allah, Islam dan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang, dia membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Alamah Ibnu Bas dalam kitab Tuhfa Al-Akhyar. Jadi lagi-lagi Rasulullah memberikan sebuah zikir. Nah, ini bisa menjadi kalimat zikir. Setiap memasuki waktu pagi dan petang, sebelum matahari terbit dan tenggelam, maka Rasulullah mengajarkan sebuah zikir, sebuah ucapan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya 3 kali. Maka menjadi hak bagi Allah nanti di akhirat. Lagi-lagi menjadi peluang bagi seorang hamba untuk masuk surga. Maka zikir semacam ini, mohon maaf, ada yang ngomong, Pak, saya kok baru dengar sekarang, Pak. Nah, betul ya. Rata-rata baru mendengar, padahal ini hadis sahih.
yang diajarkan Rasulullah kepada kita, memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kita hafal raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Nah, ini mengandung makna tauhid ya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah sebagai nabinya. Cukup 3 kali saja, maka merupakan bagi hak Allah, insya Allah memasukkan ke dalam surga. Apal bunyi? Nah, makanya saya beri lembaran supaya bisa dibaca. Atau barangkali nanti di fotokopi, diperbanyak, monggo dikasihkan ke keluarganya, temannya, sanak familinya dan sebagainya, supaya ngerti agama. Nah, lanjut nomor 3, menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Maka kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Ngaji itu adalah amalan yang paling dibenci oleh iblis. Maka kalau ada pengajian, nah, kadang-kadang mesti diganggu. Waya kate ngaji anak rewel umpamanya, ya kan? Mau berangkat ngaji, ada saja gangguannya. Maka iblis nggak seneng dengan orang ngaji. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya forum pengajian semacam ini, forum menuntut ilmu, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Coba 1000 rakaat, kita aja 11 rakaat terus ngelus dodo dan sebagainya ya. Iya. Maka ini luar biasa, sampai-sampai Rasulullah memberikan semangat, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka memudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita ke masjid ini menjadi saksi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut yang keempat, menahan marah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk, sampai Allah memilihkan untuknya bidadari yang dia suka. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disepakati oleh Syekh Albani. Maka kita mencoba untuk menjadi orang yang sabar, tidak gampang marah, tidak gampang ngamuan. Memang sulit menahan amarah, maka sampai Rasulullah menyampaikan, siapa yang bisa menahan amarahnya walaupun dia mampu untuk melampiaskannya, ya, maka apa hadiahnya? Nah, di sini dijelaskan, dipanggil nanti di hari kiamat, bahkan silahkan milih bidadari yang kamu sukai. Maka di dunia jangan kita terkecoh, jangan khawatir walaupun tidak mendapatkan artis yang cantik umpamanya ya. Maka yakinlah nanti di akhirat Allah menyediakan bidadari yang kita sukai, silahkan dipilih. Tadi ya disyukuri saja kalau punya istri seperti sekarang. Insya Allah nanti kita akan diberikan ganti yang jauh lebih baik. Bahkan seperti kita sering mendengar di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Surga yang seluas langit dan bumi ini disediakan oleh orang-orang yang muttaqin. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang infak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarah. Nah, Allah juga menetapkan di dalam Al-Qur'an, siapapun yang mampu menahan amarah, luar biasa, insya Allah nanti akan diberikan surga oleh Allah. Memang tidak gampang ya. Coba ibu-ibu melihat anaknya rodok nakal, mampu nggak menahan amarahnya? Iya. Tapi mudah-mudahan berkat kita sering mengaji ya, berkat kita sering mendapat sentuhan-sentuhan rohani, maka kita menjadi orang-orang yang sabar. Sakit ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan nomor 5, membaca ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali dia mati. Kecuali jika dia mati. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ketika selesai sholat kita berzikir, maka di antara zikir-zikir itu jangan lupa membaca ayat kursi. Nah, ini yang mohon maaf kadang-kadang banyak umat Islam yang lupa. Setelah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jangan lupa membaca ayat kursi, dijamin masuk surga. Coba ibu-ibu hafal ayat kursi? Harus hafal. Maka dari awal anak-anak TPA mulai kecil, anak-anak kita di SD dan dimanapun ya, termasuk di masjid, musola, itu dibiasakan membaca ayat kursi. Harus hafal luar kepala sudah. Bukan tua masih belajar ayat kursi, wah, terlambat ya. Karena ini harus menjadi kebiasaan kita. Habis sholat, zikir, jangan lupa baca ayat kursi. Dan di hadis lain Rasulullah menyampaikan, barang siapa mau tidur dia baca ayat kursi, maka Allah menjaganya dari berbagai macam bentuk gangguan sihir, gangguan santet, gangguan setan, gangguan apa saja tidak mampu mengganggu orang yang tidur membaca ayat kursi. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan? Iya kan? Permasalahannya di situ. Maka konsep dalam beragama itu adalah pahami dan laksanakan. Rasulullah itu memberikan pemahaman yang betul kepada para sahabat, setelah itu dilaksanakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan pemahaman yang betul, setelah itu direalisasikan, dilaksanakan. Ketika mengajari surat Al-Ma'un sampai 3 bulan, muridnya tanya, Yai, kok ngaji ini Al-Ma'un terus sampai 3 bulan, gak pindah-pindah? Maka ditanya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, apakah kamu sudah paham? Nah, kalau sudah paham, direalisasikan dengan mendirikan panti asuhan. Itu konsep beragama. Tidak hanya ilmu itu ditampung saja, tidak ada amal solehnya. Dan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kita belajar, kita memahami, setelah itu kita laksanakan, kita realisasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Maka apa yang terjadi? Berapa ribu sekolahan, ya, itu. Berapa ribu rumah sakit, berapa ribu panti asuhan berkat pemahaman yang betul tentang agama. Mohon maaf, ada sebuah kelompok di dalam Islam, kegiatannya cuma ngaji, bagus, tapi tidak terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji tak bagus, terus ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana, ngaji, tidak punya amal usaha. Terus bagaimana aplikasi ilmunya tidak menjadikan amal soleh? Maka bagi kita, setelah kita paham tentang agama, harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut yang nomor 6, menyingkirkan gangguan di jalan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah melihat seorang lelaki mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang di tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis lain Rasulullah bersabda, jika seorang lelaki berjalan melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan, lalu dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Maka konsep di dalam Islam, kalau kita melihat sebuah gangguan apapun di tengah jalan, itu kita singkirkan. Entah itu duri, entah itu ranting pohon, entah itu batu, entah itu kerikil, entah itu tumpahan minyak umpamanya. Maka apapun bentuk gangguan yang ada di jalan, itu siapapun yang mampu menyingkirkan gangguan itu, karena jalan kan pasti dilewati oleh banyak orang, maka apa jaminannya? Dia dimasukkan ke dalam surga. Kelihatannya sederhana, sepele, tapi dalam pandangan Allah luar biasa ini. Maka sesungguhnya jalan umum itu tidak boleh ada gangguan apapun bentuknya. Jalan umum kecuali mungkin di dalam kampung gitu ya. Maka di jalan umum mestinya tidak boleh ada polisi tidur atau geronjalan yang lain umpamanya. Nah sekarang ini jalan umum malah dipasang polisi tidur, mengganggu. Wong duri saja di tengah jalan disuruh singkirkan, kita malah pasang batu beton. Betul ya? Iya, tidak boleh itu. Ini hadisnya. Apapun bentuk gangguannya, tidak hanya berupa barang, termasuk manusia. Contoh, demo menutup jalan. Kira-kira panjenengan seneng nggak ada demo menutup jalan? Semuanya orang nggak seneng, Pak. Yang kerja terhambat, nanti ada ambulan yang mestinya harus cepat rumah sakit, terus gimana lewatnya? Nah, akhirnya mungkin cari jalan yang lain. Dan intinya jalan itu tidak boleh ada gangguan apapun. Itu konsep Islam. Justru harus diperbaiki, justru jalannya kalau bisa mulus, tidak ada geronjalan atau lubang dan sebagainya. Itu kalau kita memahami konsep beragama. Maka intinya adalah apapun bentuk gangguan yang ada di tengah jalan, kita berupaya untuk menyingkirkannya. Karena Rasulullah menyampaikan siapapun yang menyingkirkan gangguan di tengah jalan dari kaum muslimin, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Paham ya? Kita lanjutkan. Nomor 7, membela kehormatan saudaranya
di saat ketidakhadirannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membela harga diri saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka. Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah lindungi dari keburukan apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu mulut, dan keburukan yang ada di antara dua pahalanya, yaitu kemaluannya, niscaya dia akan masuk surga. Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disepakati oleh Syekh Albani. Maka kita harus menjadi bagian orang yang bersaudara, membela kehormatan saudara kita. Dalam bentuk apapun kita harus membantu menolong saudara sesama muslim, termasuk memilih caleg, memilih calon wali kota, memilih calon gubernur, memilih calon presiden, harus orang muslim yang bagus, bukan KTP-nya ya, muslim yang bagus agamanya. Karena membela kehormatan sesama muslim, nanti dia tentu akan membantu umat Islam yang lain. Tentu kebijakan-kebijakannya akan berpihak pada umat Islam. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah iya. Karena kalau kita keliru memilih seseorang, maka bisa jadi kehormatan muslim ini akan runtuh. Kebijakan-kebijakan tentang syariat Islam dihapus. Itu terjadi. Maka termasuk juga menjaga, di hadis lain disampaikan menjaga mulutnya. Mari kita jangan mudah untuk ghibah, ngerasani, membicarakan keburukan saudara muslim yang lain. Ini rawan. Kalau siapa yang mampu menjaga tidak melakukan ghibah, ngerasani, adu domba dan sebagainya, jaminannya surga. Kelihatannya sederhana. Mohon maaf, kadang-kadang ada forum pengajian ibu-ibu. Ini forum pengajian ibu-ibu Aisyah umpamanya. Terus ada satu jamaah yang pakai bajunya merah, terus jilbabnya ungu gitu. Mulai muncul rasan-rasan. Mbak, delok entah wong iku gak matching blas lho ya. Iki ngaji lho padahal. Iya. Sudah mulai menghibah saudaranya yang lain. Hati-hati. Kalau mampu menjaga mulut, nah ini Rasulullah menjamin surga. Memang rawan sekali. Tentu tidak hanya ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak ya. Maka kita jaga ya mulut kita dan yang lainnya, termasuk saudara muslim kita yang lain. Justru disarankan kita menjadi sebuah keluarga, sebuah bangunan yang saling menguatkan, saling membantu. Ada jamaah yang sakit, segera dikunjungi, dibantu. Ada jamaah yang kesusahan, gak iso bayar SPP, monggo urunan dibantu. Mestinya begitu, menjaga kehormatan sesama muslim. Semua itu kelihatannya sederhana, tapi Rasulullah meyakinkan bahwasanya amalan-amalan itu menjadi kemudahan kita masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan yang nomor 8. Menjauhi debat kusir walaupun benar. Ini ada 3 amalan dalam satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan
bercanda. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ada tiga amalan ya, yang sampai-sampai Rasulullah menjamin siapapun yang mengamalkan ini akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu ada tingkatannya seperti yang disampaikan, yang di dasar surga, yang di tengah surga, bahkan yang di atas surga ya. Yang di dasar surga menjauhi debat kusir walaupun benar. Maka jangan kita habiskan waktu kita untuk berdebat dengan hal-hal yang tidak prinsip. Contoh, yang satu Idul Fitri hari Rabu, yang satu Idul Fitri hari Kamis. Kita nggak perlu berdebat. Mari kita lakukan yang kita yakini dan tidak menyalahkan yang lain. Jare sing Rebu, sing bener iku Rebu, ngene. Karena merasa benar. Jare sing Kamis, kita ini harus nurut pemerintah, ngene. Berdebat nggak ketemu. Kita jauhi hal-hal semacam itu. Maka Rasulullah menjamin rumah di dasar surga. Maka kalau kita sering ngaji, kita punya wawasan yang luas, tentu kita tidak mau berdebat dengan siapapun, kecuali itu bentuk kesalahan, maka kita meluruskannya. Sesuatu yang sifatnya ijtihad jangan kita perdebatkan, tentu tidak ketemu. Yang kedua, Rasulullah menjamin rumah di tengah surga bagi orang meninggalkan dusta, meninggalkan bohong, gak gampang bujukan. Ada satu kebiasaan di dalam masyarakat yang justru anak-anak itu diajari untuk bohong. Contohnya begini, seorang ibu pesan kepada anaknya, "Nah, nanti kalau ada yang cari mama, bilang gak ada ya." Betul ya? Nah, kira-kira ini dusta apa tidak? Dusta. Anaknya mikir, loh mama ini ada di rumah kok saya disuruh bilang tidak ada. Hati-hati, anak itu merekam. Itu contoh kecil, dan itu menjadi kebiasaan di masyarakat. Juga ada yang pesan kepada anaknya, bapak-bapak, nanti kalau ada debt collector, nah apalagi ini, bilang papa ndak ada ya. Waduh. Tagihan itu apa saja, ada tagihan kreditan mobil, kreditan motor, dan pinjaman online, ini yang lagi marak ya. Maka intinya apa? Dalam kondisi apapun jangan kita berbohong, lebih-lebih mengajari anak-anak kita. Paham Bu nggih? Nggih. Kita lanjutkan nomor 9. Berwudu lalu sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya dan wajahnya pada kedua rakaat itu, melainkan surga wajib baginya. Hadis riwayat Muslim. Amalan inilah yang dirutinkan oleh sahabat Bilal bin Rabah yang telah menjadikannya sebagai penghuni surga dengan kesaksian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu an setelah sholat fajar, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalanmu di dalam Islam yang paling engkau harapkan. Karena sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu, alas kakimu di hadapanku dalam surga." Bilal berkata,
tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan, melainkan setiap kali aku bersuci pada malam atau siang hari, aku selalu mengerjakan sholat yang bisa aku lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada sebuah kebiasaan yang itu jaminannya masuk surga, yaitu bersuci dan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu itu ada, dan kebiasaan ini dilakukan oleh Bilal. Jadi Bilal itu kalau batal gitu ya, dia segera wudhu lalu sholat 2 rakaat. Nanti batal lagi, dia wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Maka kebiasaan Bilal ini sampai terompahnya sandalnya itu di surga terdengar oleh Rasulullah. Coba, saking hebatnya. Tapi memang kebiasaan ini agak sulit. Sulit apa mboten Pak? Sulit. Iya. Tapi Rasulullah menceritakan ini sebagai sebuah inspirasi. Kalau mampu silakan, monggo dilakukan. Ada sholat sunnah wudhu, dan itu menjadi kebiasaan Bilal bin Rabah. Yang terakhir nomor 10, pergi sholat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, niscaya Allah akan persiapkan baginya nuzul di dalam surga setiap kali dia pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi berkata, nuzul adalah makanan pokok rezeki dan makanan yang dipersiapkan untuk tamu. Pergi sholat ke masjid. Tadi disampaikan, berilah kabar gembira supaya kita semangat. Bagi orang-orang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah di waktu malam yang gelap gulita. Tafsir ulama isya dan subuh, maka mereka mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Dan di hadis lain, siapa yang terbiasa pulang dan pergi ke masjid, maka dipersiapkan baginya nuzul atau makanan di dalam surga. Di hadis lain Rasulullah juga menyampaikan, barang siapa berwudu di rumahnya lalu dia berjalan menuju masjid, maka 1 langkah kakinya diangkat derajatnya, dan 1 langkah kakinya diampuni dosanya. Maka siapapun yang lebih banyak langkah kakinya menuju masjid, maka dia lebih banyak dosanya diampuni oleh Allah dan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sahabat yang ngomong kepada Rasul, ya Rasul, rumah saya itu jauh di sana, di daerah Gunung Sari umpamanya. Bagaimana saya tak pindah rumah saja di Kedurus supaya saya gampang sholat berjamaah? Maka apa kata Rasulullah? Oh jangan, nggak usah pindah rumah dekat masjid. Lebih baik rumah kamu di kejauhan sana, karena semakin banyak langkah kaki kamu menuju masjid, semakin banyak dosa kamu diampuni oleh Allah, dan semakin banyak dan semakin tinggi derajat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun isya. Cukup nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya bisa dikumpulkan di dalam
surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.